Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa dua saham yang akan membagikan dividen minggu depan dan dua saham yang bisa teman-teman masuk watchlist untuk ditradingkan minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BJBR. Saham BJBR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1.600. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren BJBR saat ini masih bergerak sideways. Dan terlihat berada tepat di resisten di harga 1.600. Bisa kita lihat dari bulan Februari sampai saat ini BJBR masih gagal break dari resisten ini. Setiap kali menyentuh mendekati harga 1.600 selalu dibuat turun kembali menuju support di EMA 50. Dan beberapa kali sempat di bawah garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1.545. Untuk garis EMA 150 di harga 1.405. Jadi secara tren sebenarnya masih oke karena masih sideways dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan minggu depan BJBR akan membagikan dividen dengan yield yang lumayan besar, 6% lebih. Dan untuk tanggal saham date-nya di 14 April. Dengan jumlah kita lihat 95 per lembar saham. Jadi lumayan besar dengan harga BJBR saat ini. Jadi karena ada sentimen ini, minggu depan BJBR memang ada potensi untuk dibuat naik. Tapi kita harus lihat dulu, dari data broker summary, kenaikan 1% ini disertai distribusi. Dan asing juga terlihat malah melakukan distribusi dalam jumlah besar pada kenaikan 1% ini. Jadi hati-hati, walaupun minggu depan ada potensi naik karena ada sentimen dividen, ada potensi terkena dividen trap pada saham ini. Jadi apabila pada saat tanggal 14 dibuat naik mendekati harga 1.700, hati-hati setelah tanggal 14 bisa saja BJBR akan dibuat turun kembali menuju garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin mendapatkan dividen bisa membeli saham ini, tapi apabila teman-teman trader ingin memanfaatkan kesempatan ini, bisa entry apabila hari Senin depan BJBR berhasil naik di atas harga 1.600. Dan hati-hati, dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal break atau mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 1.700. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ITMG. Saham ITMG hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 12.375. Dan bisa kita lihat ITMG saat ini juga masih bergerak sideways. Dan penurunan ini membuat ITMG berada dekat dengan support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 12.200. Jadi secara tren ITMG juga masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan ITMG juga minggu depan akan membagikan dividen. Bisa kita lihat untuk rasio pembayarannya sebenarnya lumayan besar, 90% dari laba tahun lalu. Tapi jika kita lihat dividennya 300 per lembar saham dan akan dibagikan sama pada tanggal 14 April. Tapi dividen yieldnya setelah dihitung apabila kita hitung dengan harga saat ini cuma sekitar 1% lebih. Jadi masih kalah jauh dengan saham BJBR tadi. Jadi dari data yang kita dapat, karena dividen yield yang tidak terlalu besar, memang tidak banyak yang tertarik pada saham ini. Jadi dalam 1 minggu ke depan, ITMG saya lihat masih ada potensi untuk bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terlihat melakukan distribusi. Jadi dalam 1 minggu ke depan saya lihat range harga ITMG itu dari harga 12.000 sampai 13.000. Jadi masih ada potensi untuk turun mendekati harga 12.000 dan masih ada potensi untuk rebound. Karena memang garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 11.500 masih lumayan kuat untuk saham ITMG. Tapi untuk potensi break dari harga 1.300 minggu depan sepertinya masih sangat kecil. Berikutnya saya akan menganalisa saham ACE. Saham ACE pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,66% ke harga 1.505. Jika kita lihat tren, memang ACE saat ini trennya kurang bagus.
Pertama, karena garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150, sehingga untuk tren jangka menengah sebenarnya sudah mulai bergerak downtrend. Tapi jika kita lihat, saat ini masih bertahan di atas support di harga 1500. Tapi setiap kali bertahan di atas harga 1500, berhasil rebound, selalu gagal break dari garis EMA 150. Dan saat ini garis EMA 50. Dan setiap kali naik dekati resisten, turun kembali ke support dan masih berhasil rebound. Dan karena saat ini dekat dengan daerah supportnya, ini bisa kita amati. Tapi bukan berarti kita langsung entry hanya karena dekat atau menyentuh support di harga 1500. Kita entry apabila terkonfirmasi rebound. Jadi terkonfirmasi terbentuk candle hijau. Contohnya ini menyentuh support, ada candle hijau, kita bisa entry. Ini menyentuh support, besoknya candle hijau, kita bisa entry, tapi take profit apabila terlihat gagal break dari resisten. Dan memang saat ini lebih cocok untuk kita swing trade atau trading cepat. Karena memang secara tren saat ini kurang bagus. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih disertai distribusi. Dan 3 hari terakhir juga asing melakukan distribusi dalam jumlah besar. Jadi memang potensi untuk 1 minggu ke depan arahnya masih sideways cenderung downtrend. Jadi potensi untuk break atau turun di harga 1500 masih sangat besar. Jadi kita lihat apabila berhasil break dari harga 1500 dan mulai turun, kita jangan entry. Karena berarti akan lanjut downtrendnya dan ada potensi untuk lanjut turun ke harga 1400 di sekitar daerah sini. Jadi kita entry apabila berhasil rebound dan hanya trading jangka pendek. Bukan berarti berhasil rebound akan langsung terus naik dan kembali ke harga 1800. Ini walaupun berhasil rebound hanya rebound sementara. Karena memang sampai saat ini belum ada sentimen positif pada saham ini. Dan masih terus dilakukan distribusi. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1320. Dan bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini Pegas bergerak sideways. Dan terlihat masih bertahan di atas support di harga 1300. Pada bulan Februari kemarin juga, Pegas sempat menyentuh daerah di harga 1300 dan masih berhasil rebound. Dan saat ini, untuk garis EMA 150 di harga 1385. Dan untuk garis EMA 50 di harga 1400. Jadi ini kedua garis ini merupakan resisten. Dan selama masih gagal break dari resisten ini, Pegas masih akan sideways cenderung downtrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai adanya sedikit akumulasi. Dan menariknya asing dalam 3 minggu terakhir ini terlihat terus masuk melakukan akumulasi pada saham Pegas. Jadi dari data yang kita dapat, Pegas layak untuk masuk watchlist. Karena masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di EMA 50 dan 150. Jadi untuk teman-teman yang telah mempunyai saham ini di sekitar harga 1300-an, saham ini masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang mau entry, hari Senin depan masih bisa entry apabila Pegas masih melanjutkan kenaikan. Tapi tetap best buy-nya adalah tunggu di sekitar harga 1300. Dan take profit apabila terlihat masih gagal break saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 dan 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.